Selamat datang, dan di sini saya memiliki Infinix Hot 50 Pro Plus. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Untuk memulai, mari kita buka pengaturan dan kita akan menuju terlebih dahulu ke bagian personalisasi. Di sini Anda akan menemukan berbagai macam hal yang memungkinkan Anda menyesuaikan tampilan dan nuansa ponsel Anda. Nah, ada satu hal mungkin lebih menarik bagi sebagian orang, misalnya dibanding saya, yaitu tema. Fitur ini pada dasarnya memungkinkan Anda memiliki semacam preset untuk berbagai hal seperti wallpaper, icon, dan sebagainya. Secara pribadi, saya lebih suka mengatur semuanya sendiri. Opsi-opsi lainnya memungkinkan saya melakukan hal tersebut. Namun, bagi sebagian orang terpilih, mungkin juga mayoritas yang ingin menggunakan fitur ini, Anda juga bisa menjelajah online dan mengunduh tema dari sana, lalu memilihnya setelah Anda mengunduhnya. Saya sendiri tidak punya tema, jadi tidak ada yang terlihat di sana selain tema default yang sudah ada di ponsel. Tapi jika kita menggulir lebih jauh, kita akan menemukan fitur pembuatan wallpaper AI. Fitur ini memungkinkan Anda langsung membuat wallpaper jika Anda tertarik dengan hal itu. Tentu saja Anda bisa menggunakannya dan melihat apa saja yang tersedia di sana. Saya harus bilang bahwa elemen kecil yang mereka tampilkan di sini, permukaan seperti kaca dengan teks hitam dan sebuah tampilan. Gambar-gambar gelapnya benar-benar buruk. Saya hampir tidak bisa membaca apa yang tertulis di sana. Ada pilihan membuat berdasarkan gambar atau teks. Anda bisa memilih mana yang Anda inginkan. Mari kita lihat kita memilih membuat berdasarkan teks. Jadi kita memang agak terbatas, sebenarnya tidak terlalu. Oke, jadi kita punya beberapa gaya sepertinya. Oke, mari kita coba gaya cyberpunk. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan di sini. Mari kita lihat apakah ini sudah cukup bagus. Jadi bentuk minimalis, lingkaran dengan bayangan dua warna. Oke. Sepertinya itu sama sekali tidak berhasil karena prosesnya kelihatannya dia mengambil gaya sebagai preset dasarnya. Cyberpunk di sini bukan berarti warnanya dan semacamnya, tapi semuanya. Jadi itu agak jelek menurut pendapat saya karena tidak memungkinkan Anda berbuat banyak dalam hal pembangkitan. Sekarang Anda mungkin dapat melakukannya dengan lebih baik, tentu saja. Oh ya sudah. Jadi oke ya. Jadi jangkauannya sangat terbatas dari apa yang dapat dihasilkan dalam kasus ini. Karena ini sebenarnya bukan preset, tetapi gaya pada dasarnya adalah preset. Jadi apapun yang Anda tulis di sini sebenarnya hanya sedikit berpengaruh, karena preset sudah sangat menentukan nuansa futuristik dari gambar yang dihasilkan. Idenya keren, semoga kedepannya bisa diperbaiki, jujur saja karena ini agak mengecewakan. Sekarang lanjut, kita punya wallpaper hidup, tidak ada yang istimewa di sini. Lalu ada wallpaper statis, online, galeri, dan kemudian kita punya kustomisasi yang sebenarnya. Jadi kami selalu memamerkannya. Anda dapat memilih jenis jam disesuaikan, gaya di sana, dan seterusnya pada tampilan yang selalu Anda tampilkan. Sekarang jelas Anda harus selalu mengaktifkan tampilan supaya ini dapat diterapkan. Dan kembali lagi, kita memiliki layar kunci. Jadi ini memungkinkan Anda mengedit layar kunci dan bagaimana tampilannya, apa yang terlihat di sana. Pengaturan desktop, saya cukup yakin bahwa itu lebih merujuk ke layar beranda daripada desktop. Dan ya, kita punya grid icon, bukan grid desktop, tolong. Jadi ya, kita punya grid icon di sini dan kita punya kolom 4x6 yang biasa, serta folder dan sebagainya. Jadi, Anda bisa menyesuaikan berapa banyak icon yang terlihat di layar Anda.
Lalu kita punya kustomisasi warna yang mencakup jenis warna seperti ini di sini dan juga di pengaturan. Dan secara keseluruhan, pada dasarnya di seluruh sistem sekarang ada beberapa opsi. Anda punya pilihan warna, atau Anda bisa memilih warna statis dari wallpaper yang akan memilih warna berdasarkan wallpaper Anda. Jadi opsi ini mungkin akan paling cocok untuk perangkat Anda dan wallpaper yang sedang Anda pakai sekarang. Jadi saya akan memilih sesuatu seperti ini. Dan Anda bisa lihat bahwa wallpaper di sini tidak, maaf kalau gambarnya goyang, Anda bisa lihat bahwa wallpaper di sini sebenarnya tidak terlalu bagus, warnanya juga tidak terlalu banyak. Jadi sistem membuat warna-warna yang lebih kalem di sini agar sesuai dengan nuansa wallpapernya. Sekarang jika kita kembali ke sini, kita juga bisa membuat tema sendiri, mengubah font, dan beberapa kustomisasi lainnya juga. Sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu tampilan dan kecerahan. Di sini kita punya mode gelap dan mode terang, dan Anda bisa memilih yang mana saja yang Anda suka, tapi ada opsi yang lebih menarik. Di sini ada jadwalnya. Secara pribadi, saya merasa mode terang cukup bagus terutama saat musim panas di siang hari, karena lebih jelas terlihat dibandingkan mode gelap. Dan mode gelap di sini akan memberikan daya tahan baterai yang lebih baik karena apapun yang benar-benar hitam seperti hampir semua yang ada di layar ini, kecuali teks dan beberapa gambar, pada dasarnya adalah pixel yang benar-benar dimatikan. Dan karena pixel-pixel itu mati, mereka tidak mengonsumsi energi, dan itu jelas berarti Anda akan mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik. Ini bukan perbedaan yang sangat besar, setidaknya untuk sebagian besar kasus. Efek seperti ini biasanya hanya Anda dapatkan di pengaturan dan sejenisnya. Tapi misalnya di layar utama Anda tidak mendapatkan efek sama sekali. Hampir semua yang ada di sini, hampir semuanya. Mungkin kamera memiliki pixel yang dimatikan dan mungkin sebagian ada di pojok sana. Namun pada umumnya, sebagian besar layar tetap menyala, jadi Anda akan mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik jika semakin banyak bagian yang benar-benar hitam seperti di pengaturan ini. Tapi secara keseluruhan, yang mungkin Anda rasakan hanyalah sedikit perbedaan saja. Peningkatan baterai dalam hal seberapa lama baterai terkuras. Sekarang Anda memiliki mode penjadwalan. Anda bisa mengaturnya agar otomatis beralih antara mode ini berdasarkan waktu matahari terbenam hingga terbit atau menggunakan pengatur waktu khusus. Jadi ini akan memberi Anda opsi untuk menjadikannya permanen atau menjalankan kedua mode bersamaan sehingga Anda tidak perlu khawatir. Dan pada siang hari, mode terang, sedangkan pada malam hari mode gelap. Sekarang jika kita gulir lebih ke bawah, ada beberapa fitur perawatan mata. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin ingin Anda aktifkan saat malam hari. Seperti yang Anda lihat, ini membuat tampilan terlihat sedikit lebih kekuningan, sehingga lebih nyaman di mata. Jika Anda tidak menyukai cahaya biru, karena itu adalah cahaya yang tajam, jadi bisa memengaruhi tingkat kewaspadaan Anda. Terutama jika Anda menggunakan ponsel di tempat tidur, Anda mungkin tertarik mengaktifkan fitur tersebut. Sekarang kita masuk ke warna dan gaya. Ini menentukan seberapa hidup atau jenuhnya tampilan layar. Jadi kita punya warna asli dan warna cerah. Di sini kita seperti punya palet, hampir seperti itu. Saat Anda beralih di antara keduanya, Anda bisa melihat sedikit perbedaan halus. Terutama dari tampilannya, warna kuning tampak berbeda. Dan warna merahnya, menurut saya, menjadi lebih cerah. Jadi warna merah tampak lebih terang. Kuning terlihat sedikit lebih jenuh, dan saya benar-benar tidak bisa membedakan antara biru dan hijau. Sekarang Anda juga punya pengaturan suhu warna, jadi Anda bisa membuatnya lebih dingin atau lebih hangat tergantung selera Anda. Dan jika kita kembali dan menggulir lebih jauh ke bawah, kita menemukan pengaturan refresh rate layar. Ini juga fitur yang bagus, dan kita punya dua mode, yaitu 120, 60, dan auto switch. Jadi untuk sebagian besar orang, saya akan merekomendasikan untuk menggunakan auto switch atau auto select, terserah Anda ingin menyebutnya apa. Namun bagi sebagian orang yang tidak terlalu melihat perbedaan antara 120 dan 60, Anda mungkin bisa mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik dengan menggunakan 60. Cara kerjanya adalah auto switch otomatis memilih refresh rate terbaik untuk layar Anda. Jika gambar atau layar tidak menampilkan apa-apa, tidak ada komponen bergerak, maka otomatis refresh rate akan diturunkan dari 120 ke yang lebih rendah untuk menghemat daya baterai. Seperti jika Anda memiliki gambar seperti ini di sini, tidak ada apapun yang terjadi di layar. Saya bisa mengambil gambar dan menampilkannya,
dan itu hanya menampilkan 1 frame per detik atau 1 frame per menit, dan Anda bahkan tidak membedakan perbedaannya. Selama saya tidak mulai melakukan hal seperti ini, tanpa adanya switch, itu akan langsung berubah dari misalnya 1 frame menjadi 120 secara instan untuk menghasilkan gerakan yang halus dan mulus. Sekarang jika Anda tidak melihat perbedaan antara misalnya ini dan ini dalam hal scrolling, seberapa patah-patah gerakannya, maka Anda mungkin akan lebih baik memilih 60. Jika Anda tidak bisa melihat perbedaannya, pilihlah yang lebih rendah. Anda tidak akan kehilangan apapun karena Anda memang tidak bisa melihat perbedaannya. Dan Anda akan mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik, yang mungkin lebih penting bagi Anda saat itu. Baiklah, mari kita lanjut. Mari kita lihat apa lagi yang kita punya. Kita punya panel di samping sini, tidak ingin saya tunjukkan. Jadi mari kita keluarkan, dan di sini kita punya banyak aplikasi. Kita bisa mengeditnya di bagian bawah sini dan menambah atau mengurangi aplikasi dari tampilan ini. Dan tentunya kita bisa membukanya dengan cepat. Vivo sedikit lebih merepotkan dalam hal ini. Ada beberapa aplikasi yang tidak mengizinkan layar terbagi, yang menurut saya pengaturan adalah salah satunya. Jadi mari kita coba tutup seperti ini. Oke ya, saya mengerti. Selanjutnya, paham, keren. Jadi sekarang kita akan membukanya dalam tampilan pop-up yang lebih besar, dan saya cukup yakin bahwa kita seharusnya bisa melakukannya dengan mudah. Oke, ternyata kita memang bisa melakukannya seperti ini. Jadi sepertinya kita tidak bisa melakukan layar terbagi dari panel ini, yang sedikit disayangkan. Tapi kita bisa membuka aplikasi dalam tampilan pop-up ini, dan kita bisa memindahkannya kemana saja. Kita juga bisa memaksimalkannya, dan seharusnya kita juga bisa meminimalkannya. Oh, itu dia. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, sekarang kita bisa menggunakan email kita di sini, dan ini tetap terbuka. Kamu bisa mengetuknya. Seperti yang kamu lihat, ini langsung membesar ke tampilan yang bisa digunakan sehingga saya benar-benar bisa berinteraksi dengannya. Menurut saya, ini fitur yang cukup bagus di sini. Dan kamu juga punya tombol cepat untuk melakukan hal yang sama dari sini seperti yang bisa kamu lihat. Sekarang kembali ke sini, kita juga punya notifikasi dan status bar. Ada satu hal yang saya cari di sini, yaitu status bar. Dan seperti saya memang punya opsinya di sini. Jadi bagian ini memungkinkan kamu menyembunyikan toggle dari status bar kamu. Ada beberapa toggle yang saya yakin seperti semua orang kamu pasti akan menggunakannya dan membiarkannya selalu aktif, karena merepotkan jika kamu menyalakan dan mematikan sesuatu terus-menerus. Bagi saya itu seperti Bluetooth dan NFC. Fitur ini selalu aktif di perangkat saya, selalu menyala, tak ada alasan terus muncul di status bar saya. Jadi saya bisa menghilangkannya sepenuhnya agar tidak muncul lagi di sini, sehingga tampilan menjadi lebih bersih dan rapi. Mereka hanya membuat status bar saya berantakan, dan saya suka perangkat saya tetap bersih. Jadi jika saya tarik ke bawah, kamu bisa lihat kita masih punya. Kalau saya bisa menemukan NFC, sepertinya saya tidak bisa menemukannya. Saya cukup yakin NFC masih aktif, karena memang itulah yang dilakukan oleh motor ini. Hanya saja saya tidak tahu di mana letaknya secara umum di perangkat ini. Tapi di sini, dengan mematikan toggle ini, itu tidak akan muncul di status bar saya, dan hanya itu saja. Dan kamu juga bisa memperluasnya lagi dengan menghilangkan hal-hal seperti kecepatan jaringan, mungkin juga hal-hal seperti mode jangan ganggu. Mari kita lihat apalagi yang kita punya. Penghemat data, opsinya agak kurang menarik. Sepertinya kamu tidak bisa menyembunyikan semuanya. Jadi misalnya tidak ada opsi untuk benar-benar menyembunyikan sinyal penerimaan. Untuk persentage baterai, kita bisa menyembunyikannya tidak tampil di ikon baterai. Ikon baterainya tetap ada. Lalu kita punya metode notifikasi. Ada opsi menarik lagi, ikon notifikasi, ikon UP, angka. Saya suka fakta bahwa mereka menambahkan opsi ini di sini. Tidak semua ponsel memilikinya. Sebagian besar perangkat memang punya metode tampilan notifikasi, tapi umumnya hanya opsi ini, atau seperti titik, atau bahkan tidak ada sama sekali. Beberapa ponsel menampilkan angka, yang secara pribadi saya suka,
Karena itu langsung menunjukkan berapa banyak notifikasi yang kamu punya, bukan hanya 3 notifikasi yang biasanya muat di sini. Lalu biasanya hanya ada 3 titik, menunjukkan kamu punya lebih dari itu. Jadi dengan angka, kalau kamu dapat 13 notifikasi, akan langsung muncul angka 13. Dan kamu siap menggunakannya. Kamu tahu persis berapa banyak notifikasi yang kamu punya, dan itu cukup bagus. Intinya, ini merangkum semua trik dan tips yang ingin saya tunjukkan kalian. Jadi jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.